Aduh. Oke, tentang program kita yang terakhir, Pres. Apa? Yang acara paling gede kemarin. Hajatan tarbiyah. Hajatan tarbiyah. Bisa Dari dijelasin dulu? dari filosofinya dulu ya. Iya, boleh. Kenapa namanya hajatan tarbiyah? Hmm. Karena kan hajatan tuh erat dengan kaitannya. Pesta. Ya, pesta-pesta. Terus ada ya ada ABCD lah ya kalau di hajatan. Terus hajatan tuh kan kalau kata teman-teman tuh nama Betawi kan, budaya Betawi kan, hajatan-hajatan itu kan. Nah, hajatan tarbiyah. Karena ini refleksi juga karena saya pikir di Fakultas Ilmu Tarbiyah itu dari tahun lalu gitu ya, nggak ada pesta yang sangat besar gitu. Makanya saya ingin membuat hajatan tarbiyah. Nah, kenapa disingkatnya jadi hajar? Karena kita Fakultas Tarbiyah, Fakultas Pendidikan, ya kita berpacu kepada Dihajar Hajar Dewantara. Dewantara gitu. Selain kita melakukan event-event, tapi kita juga harus tahu esensi dari event ini untuk menyebarkan nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara. Lewat apa mediumnya? Lewat seminar-seminar yang alhamdulillah kemarin ada Pak Menteri hadir kan. Iya, iya. Terus dari PSPK hadir, terus akademisi dari UIN Jakarta juga hadir, Prof. Bahrul Hayat. Yang mana itu mungkin bisa jadi membangun cara pikir teman-teman juga tentang pendidikan juga kan. Karena Pak Menteri selain dari UIN Jakarta yang kita harus banggakan, tapi kita harus kritisi bersama gitu kan. Betul. Bagaimana dia mengimplementasikan kebijakan pendidikan, apakah sudah sesuai dengan alur ya kan? yang dia miliki secara akademis atau malah belok-belok yang ke politis tadi itu ya. Iya. Dan di dalam hajar juga ada lomba-lomba yang mana itu edukatif juga ya, Mas ya. Ada lomba puisi kan, ada lomba debat juga ya. Debat yang sempat gak jadi karena kita nggak ada anggotanya. Maksudnya nggak ada yang daftar. Ada yang daftar. Karena sebetulnya bukan debatnya yang nggak menarik menurut saya. Setelah coba ada upaya reflektif dalam diri lah ya. Tapi memang kita itu di masa-masa UAS. UAS itu apa sih sekarang tuh namanya? Ya, UAS ujian akhir lah ya di sekolah. Berarti waktu ya, penempatan waktunya yang memang kita kurang tepat lah di sana. Yang akhirnya ya udah nggak ada yang daftar. Kan berbeda dengan puisi yang lumayan banyak kan. Betul. Jadi ini, Pres. Kan kita memang udah dari filosofinya kita udah edukatif ya, akademis banget ya dari lomba-lombanya. Kemudian di akhir itu ada pestanya ya. Iya, ada refleksinya ya. Refleksinya, terus ada apa ya? Ada konsernya lah. Ada konsernya ya. Konsernya sangat menarik teman-teman. Kita kemarin mengundang Dongker ya. Kita undang Dongker, kita undang Bandanera, undang beberapa band dari band yang ada di Ciputat dan sekitarnya lah. Nah, itu motivasinya buat mengundang Dongker itu kira-kira apa, Bres? Kalau tahu nggak lirik-liriknya Dongker tuh? Iya, itu lebih ke kritikan gitu. Api. Karena kan ya pendidikan kan harusnya ya memang kita harus ya kritis kan. Pendidikan kita hadirkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Indikator cerdasnya anak-anak bangsa ya dengan dia punya nalar-nalar kritis dan ya Dongker hadir sebagai upaya apa ya, sebagai upaya pendidikan lewat seni gitu. Ya meskipun pro kontra juga ya, kita nggak bisa kalau dalam kebijakan tuh nggak bisa semuanya suka gitu dan nggak bisa semuanya nyaman gitu kan, karena ada joget-jogetnya gimana tuh merusak kesenangan gitu kan. Dan waduh, itu konsernya pecah banget memang. Saya ngelihatnya takut sendiri saya ngelihatnya kan. Bahaya banget maksudnya. Apa namanya itu? Ya joget-joget lah. Jogetnya itulah itu kan, ada yang diangkat terus ditendang-tendang gitu kan. Itu kayak menuai pro kontra. Jadi saya kayak ini kenapa ya? Gitu. Ternyata lirik-liriknya itu kritik semua. Kritik semua gitu, itu ya. Karena unik juga dari band-band yang kita hadirkan kemarin itu. Jadi dia sangat apa ya, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Iya, jadi kayak katanya Socrates juga sebenarnya ilmu itu ada di mana-mana. Ilmu itu seperti udara, ada di kapan aja dan di mana aja, dan setiap orang bisa mengambilnya gitu ya, Bang. Jadi walaupun kita lihat tari-tariannya seperti itu, tapi inti liriknya ya. Iya, dan kritisnya itu yang belum tentu kita yang yang merasa berpendidikan itu punya hal itu gitu kan. Jadi kolaborasi ya, guys ya. Kata Socrates, kata
eh, karena saya belajar di pondok dulu juga, ya ilmu tuh ada dimanapun. Kan di pesantren unzur makola Kola wala tanzur. tanjur man kola. Nah, Oh, kok itu saya kan tahu nih. Lihatlah apa yang dikatakan, betul, jangan lihat siapa yang mengatakan ya. cocok. Ah, Nah, ah. itu kan di pesantren kita selalu bilang kayak gitu. Tapi masa kita enggan untuk mengundang-undang Iya. band-band yang kelihatannya kritis, tapi menuai pro kontra. Tapi kan kita harus Hmm, ya bertoleransi lah ya. toleransi kepada semuanya gitu. Iya, itu luar biasa banget ya. Karena sebenarnya itu sangat mengumpulkan mental untuk mengundang, apalagi acaranya di depan Iya. masjid ya Iya. kemarin. Apalagi di depan masjid dan Heeh. ya kita sholat Sholat gitu, panitia sholat panitia tuh ya. sholat gitu, Konser 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 ya kan. konser gitu, ya sholat dulu baru konser kan, lebih Ya. bermanfaat gitu kan. Kan kita di organisasi itu kita bisa berbuat baik kepada diri, kita bisa melakukan hal-hal baik ya lewat ibadah yang Hmm. kita lakukan kepada Tuhan, dan kita bisa bermanfaat untuk sesama lewat nilai-nilai kritik yang ada di musik-musik itu, mungkin ya Oke. yang saya pahami. Ya asumsi ya, Pres ya. Itu asumsi. Oke, dan ini mungkin pertanyaan kedua sebelum terakhir, Pres. Hmm? Tantangan dalam berorganisasi itu apa, Pres? Tantangan dalam organisasi itu sebetulnya komitmen, Yon. Komitmen diri kita Komitmen sendiri. diri kita sendiri. Hmm. Karena kalau misalnya bicara, misal tantangan organisasi, capek, banyak A, banyak B, banyak C, banyak D. Ya pasti capek di organisasi itu, capek di organisasi itu. Ya nggak mudah kita untuk belajar itu kan, proses-proses itu. Karena kan organisasi itu kita berproses kan, bukan kita berhasil kan. Ya dalam menuju keberhasilan kita perlu adanya komitmen, dan ya komitmen dalam diri pun perlu kita jaga gitu kan. Aduh capek nih Dema, anak-anaknya gak aktif, terus departemennya gak jalan-jalan. Itu kan kalau misalnya terpatri dalam diri kita, udah komitmen, udah gak bisa A harus B, gak bisa B harus C, ya kan kita berorganisasi seni aja kan, Hmm. seni ya kita Perkembangan jadi diri. ya seni mengembangkan diri, terus kita jadi ketua, seni ngelid programnya kayak gimana, ya gak bisa ini ya harus B. Ya, ya. Departemen ini gak aktif, ya kita buka di sini. Ini gak aktif di sini. Yang penting program ada, yang penting itu esensinya ada. Itu sih paling. Harus jago-jago buka peluang ya, Pres. Cari peluang yang tadi itu ya. Iya. Balik lagi ke titik awal tadi, cari peluang lagi ya. Jadi plan-plannya itu nggak cuma boleh satu Iya. A, B aja, ada Iya. A, B, C, D atau A, B atau Iya. B, C gitu Iya, ya, Pres iya. ya. Terkadang yang ada di teori dengan yang ada di Lapangan lapangan berbeda. Heeh. Ya kan kita juga seni membaca membaca realita aja kan. Kan kalau pendidikan sudah berhasil berarti kita bisa membaca realita ya. Organisasi juga sama. Kalau kita mau berhasil ya kita harus baca realitanya kayak gimana. Ya kalau realitanya kayak gini berarti implementasinya kayak gini. Realitanya kayak gini, programnya kayak gini. Oke. Terus Bukan malah dari kompetitif ya, Pres ya. Iya. Kompetitif organisasi lain itu bukan malah jadi tantangan ya. Atau ada juga. Kan ini tadi yang Pres bilang itu dari diri sendiri Iya. kan. Menurut saya dari diri sendiri dulu. Ya meskipun ya kompetisi itu menurut saya penting untuk mengukur gimana sih kerja Dema FITK, gimana sih kerja Dema F yang lain. Apakah Dema FITK setara nih secara program dengan yang lain. Perlu ketika kita nggak punya kompetitor yang kuat, ketika nggak punya kompetitor yang hebat, ya kita akan stagnan juga kan. Lebih baik kan musuh yang pintar dibandingkan teman yang bodoh kan. Kalau dari ada gium kayak gitu kan. Luar biasa nih. Nah, jadi ada dua hal ya. Sebenarnya intinya cuma satu tadi ya, Pres. Komitmen dari diri kita sendiri. Nah, kenapa Pres bilang kayak gitu ya? Karena apa yang ada di luar itu di luar kendali kita ya, Pres ya. Betul. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Apabila kita semua berkomitmen untuk menyatukan atau untuk memperbaiki keadaan bangsa, mungkin akan lebih baik lagi nanti ke depannya ya, Pres ya. Ya, karena kan di filsafat Stoik juga kayak gitu kan. Ya, pertanyaan terakhir ini, Pres. Solusi dari yang tantangan tadi atau solusi dari permasalahan di organisasi menurut Pres atau asumsi Pres itu apa? Kalau permasalahan di organisasi kan variatif ya. Tadi ketika kita udah komitmen dari awal dan sudah ada, sebenarnya kita punya kerangka berpikir yang baik, kita baca realitas, kita mampu membaca realita, ya itu menjadi sebuah solusi, Yon. Karena terkadang kita tuh punya plan hanya A sama B, tapi nggak punya plan di luar ini.
terkadang kan kita manis di awal. Iya. Kita harus ya apa ya, memberikan ruang apa, keburukan dalam program ya, misal oh ini gak jadi, Pahit-pahitnya gini gitu. pahitnya gini ya, itu sih solusinya agar tetap berjalan. Karena ya kalau misalnya kita bicara manis doang atau kita hanya bicara peluang doang tanpa bicara tantangan, ya kita akan terus utopis hidup ini. Kita harus aduh ngawang-ngawang terus kayak gitu kan. Berarti kita udah harus ada permasalahan dulu baru kita cari solusi gitu ya, Pres, betul ya. betul. Jadi kita nggak bisa oh ini kalau kayak gitu, kalau dari serangkuman semua itu kita bingung mau solusi yang mana gitu. Iya. Karena permasalahannya variatif juga, enggak satu masalah juga kan kalau di organisasi atau kalau ya dalam hidup juga kan banyak masalah gitu. Dan dalam setiap masalah punya Pasti solusi yang berbeda-beda. Nah, terima kasih Pres sudah membagi semua asumsi dan POV dari Pres kita untuk teman-teman Dema dan orang-orang yang mau berorganisasi. Terakhir mungkin Pres kasih kata-kata buat teman-teman kita kata hari ini dong, Pres ya. Kita bukan siapa-siapa dan kita tidak punya kemewahan untuk adaptasi terlalu lama. Terima kasih Pres. Ya Allah. Saya mungkin cukup sekian ya, Pres ya. Nanti kita akan lanjut episode-episode yang lain. Saya Dion Valentino dan Pres Rifki ya. Iya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.